Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Kali ini saya akan berbagi mengenai mengembalikan fitrah kita. Ini untuk bagian yang pertama, khusus untuk teman-teman yang kurang percaya atau ragu-ragu atau sama sekali tidak percaya tentang Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib diibadahi atau disembah. Ini caranya ada, teman-teman. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, ini ada beberapa cara, upaya-upaya ikhtiar ya. Nah, fitrah itu sendiri bisa dikatakan adalah mengembalikan ke titik bawaan kita, sifat dasar asli kita ya. Nah, dicontohkan yang paling mudah itu kalau anak baru lahir itu fitrah itu ya, baru fitrah. Nah, belum kecampuran informasi-informasi. Tapi kalau sudah beberapa waktu, dia akan terinstal oleh didikan-didikan seiring perjalanan umur, apa yang dilihat, yang didengar. Nah, yang selanjutnya teman-teman, untuk sementara waktu, ini hanya sementara waktu, kita netralkan, mengkosongkan dari pengalaman-pengalaman yang kita alami, yang dari yang pernah kita perbuat, dari yang menjadi angan-angan kita, menjadi masalah kita hilangkan dulu dari perasaan ini, dari hati. Baik dari yang pernah kita lihat, terus yang kita dengar. Nah, karena itu pengalaman-pengalaman yang membekas di dalam hati ini kita hilangkan, termasuk masalah-masalah antara kita dengan orang lain, masalah yang mungkin kita dicurangi, dikhianati, pokoknya dibuat tidak baik atau dianiaya orang lain. Ini kita maafkan dulu semuanya. Orang yang salah baik besar kecil, untuk sementara kita netralkan, jangan menjadi pikiran kita. Karena kalau kita sampai terus memikirkan ini, nanti sulit untuk kembali ke fitrah. Kita masih ada perasaan, karena hati ini akan mengikuti suatu pengalaman yang biasanya lebih membekas di dalam hati, entah itu yang buruk atau yang baik ya, bisa terkenang sampai hari tua itu juga ada ya. Ini untuk sementara kita kosongkan dulu pengalaman-pengalaman seperti itu, termasuk ego kita ya, ego kita, sifat kita yang merasa paling pinter di antara teman-teman kita rendahkan. Masih ada orang yang lebih pintar daripada kita, merasa lebih kuat daripada orang lain, misalnya seperti itu. Sifat-sifat itu kita hilangkan ya. Silahkan dikosongkan, kita memposisikan orang yang rendah. Kalau masih ada kebencian kepada sesuatu, kepada urusan-urusan, kepada orang-orang, kepada PR, kepada cita-cita dan lain-lain, atau sebaliknya merasa senang kepada sesuatu yang paling disenangi ya, naik gunung, wanita, yang perempuannya otomatis laki-laki, idola. Ini sementara itu kita tinggalkan dulu ya. Memang ini untuk menetralkan, menjadi posisi orang yang posisi lemah ya. Bisa dibayangkan saya lemah tanpa mereka, ibaratnya seperti itu. Tanpa perantara orang-orang, tanpa uang ini ya, silakan. Tanpa motivasi yang sebelumnya membuat motivasi ini kita tinggalkan dulu ya. Istilahnya ini mengurusi konsentrasi kepada diri kita. Kita butuh waktu di tempat-tempat yang hening. Diusahakan jangan sampai tidur ya, silakan duduk dan diam, saya akan bisa konsentrasi. Terus tambahan lagi, yaitu jika kita ternyata dalam segi bergaul dengan orang itu sebenarnya kita salah, ini kita akui ya, banyak keteledoran, kesalahan ini ya, kesalahan ini istilahnya kita mengalah dulu ya. Kita mengalah, apalagi memang sebenarnya kita kalah termasuk beban-beban yang masih mengganjal yang akan kita lakukan
esok hari ya, masa depan ini jangan jadi peradaban dulu karena kita ingin mengosongkan. Nah, setelah kita merasa fresh ya, ini semua kita merasa sendiri karena sebelumnya kita selalu ditemani orang-orang, ditemani pengalaman-pengalaman, memori-memori yang penuh sehingga membuat bentuk cita-cita, harapan-harapan kepada manusia, kepada pekerjaan. Setelah bersih, nah silahkan masuk ke babak selanjutnya. Setelah itu sudah, babak selanjutnya yaitu kita mengakui ketidakkekalan atau ketidakabadiannya yang pernah menjadi milik kita tadi ya, yang pernah menjadi pikiran kita tadi, yang pernah menjadi milik kita tadi, yang pernah menjadi beban kita, yang membuat kita suka, yang membuat kita benci. Kita yakin bahwa semua itu tidak kekal, bahkan dunia seisinya ini. Terus kita bisa membayangkan, memilih seumpamanya mereka semua manusia, sesuatu yang saya inginkan tidak bisa saya raih sama sekali. Kemudian kita artinya apa? Kita ini siapa? Terus kita bisa membayangkan lagi, seandainya kita tanpa yang lain semuanya, baik benda-benda manusia ini, tentunya cita-cita kita, keinginan-keinginan kita ini tidak bisa terwujud. Ternyata manusia antara individu satu dengan yang lain itu dibuat saling berhubung sehingga sadar tidak sadar saling memperkuat. Nah, dari situ kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, berarti semua manusia itu sifatnya lemah, tanpa ada hubungan satu dengan yang lain. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang remeh, kita juga butuh bantuan orang lain. Nah, kita kembalikan siapa ini yang membuat? Berarti di balik semua ini ada yang sengaja merancangnya ini. Kenapa manusia tidak kuat sendiri tanpa yang lain, tanpa kerjasama yang lain? Kerjasama tanpa ada kerukunan juga tidak kuat, karena saling bermusuhan. Karena saling bermusuhan ini, mana bisa kuat ini? Sudah kerjasama, akhirnya ya mudah buyar. Kemudian segi bicara saja kita harus menghormati. Bayangkan kalau semua bicara kasar, dengan semua mengejek, dan sementara hati manusia itu berbeda-beda, sensitif kalau ada yang tidak baik itu. Nah, dari sini juga kita sadar yang membuat kita bisa sinergi dari segi tata bahasa hubungan antara satu dengan yang lain ini. Ternyata kita ada sengaja yang membuat ini ya. Ternyata manusia sebenarnya lemah. Dari kekuatan fisik harus saling membantu, dari hubungan batiniah juga harus sinkron, dibantu dengan ucapan yang baik-baik. Kalau ada satu dua yang menyinggung, yang kurang buruk ini nggak betah ini. Nah, dari sini kita juga tahu berarti ini ada yang membuat di belakang semua ini sengaja dibuat. Siapa kalau bukan Allah satu-satunya? Subhanallah. Dan ada lagi teman-teman langkah yang lain ketika sudah posisi netral, kita bisa membayangkan kenapa dunia seisinya ini secara umum ini tunduk dengan manusia, mudah ditundukkan alias mudah dikendalikan. Dari tumbuh-tumbuhan, hewan, air, tanah, tanaman yang produktif yang biasanya digunakan untuk memenuhi manusia, ini mudah dikendalikan oleh manusia, dibentuk apapun nurut. Hewan-hewan pun kebanyakan tidak lebih pintar daripada manusia, tetap posisinya kalah. Bahkan banyak yang dijadikan binatang ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari sini kita bisa melihat bahwa posisi manusia ini lebih utama daripada yang semuanya tadi.
Dan semuanya tadi yang saya sebutkan, ini tidak mengendalikan diri kita, tidak menyuruh kita. Andaikan air saja, air itu diambil itu berontak, tentunya kita susah. Sapi yang demikian besarnya, ya, lama-kelamaan bisa nurut. Kalau sudah turun-temurun biasanya semuanya nurut, ya. Yang buas misalnya awalnya, kuda bisa ditundukkan, bahkan hewan-hewan yang dianggap liar ini bisa dikalahkan, ditunduk dengan manusia. Kan kita bisa melihat burung-burung itu kebanyakan juga takut, kita lewat saja takut, ya. Nah, berarti kita di dunia ini menjadi peran utama. Kalau peran utama berarti mengendalikan semuanya, ya, benda-benda, makhluk-makhluk hidup yang sudah disebutkan tadi. Kita menguasai yang lain, bukan yang lain-lain, benda-benda yang lain, makhluk lain tadi menguasai kita. Artinya posisi yang lain selain manusia ini kan berarti fasilitas untuk kita. Di fasilitas ini sifatnya penunjang hidup. Karena kita sudah tahu semuanya ini tidak kekal dan akan kita tinggalkan. Kenapa bisa begini? Berarti dari sini kita sudah melihat diri kita sebagai manusia ini kelihatan sudah paling mencolok, paling dominan. Ini berarti ada kesengajaan di belakang ini, sengaja dibuat seperti ini. Berarti ada yang sengaja mengendalikan di belakang ini. Kita menggunakan, memanfaatkan segala sesuatu. Berarti yang utama ini sebenarnya ada tujuannya. Hidupnya itu ada tujuannya. Tujuan yang lebih dari hidup kita itu sendiri di dunia ini. Seperti yang kita sudah lihat mungkin sepintas di kanan kiri kita ada orang Muslim, berarti menyembah kepada Allah yang Maha Satu. Nah, menyembah kepada Allah yang Maha Satu itu memang wajib dan paling besar dibanding segala sesuatu tadi, dibanding diri kita, hidup kita. Nah, untuk atau selama kita posisi hidup ini diberi penunjang-penunjang, penguat-penguat, dibantu, ditunjang melalui tadi yang kita sudah sebutkan tadi. Ada tanaman, ada ternak, ada tanaman, ada ternak, ada kendaraan, ada tanah yang akhirnya semua ada yang jadi makanan, pakaian, semua bisa ditundukkan. Subhanallah, berarti seumpama hidup kita ini di dunia ini, lahir dunia ini hanya unsur tidak kesengajaan, tentunya makhluk-makhluk yang lain bisa mengalahkan kita. Kenapa yang cerdas cuma manusia? Yang mengalahkan cuma manusia, yang lain gunung besar bisa dijebak, lautan yang bisa menenggelamkan semuanya bisa diakali. Ini sebenarnya naluri yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Seandainya semua serba kebetulan, seharusnya makhluk-makhluk yang lain selain manusia ini bisa menguasai manusia sewaktu-waktu ini. Nah, yang paling menguasai semuanya dari diri kita tidak lain tidak bukan hanyalah Allah yang menuntut kita untuk disembah. Dan di dunia ini memang semuanya bersifat sementara. Nah, selama kita masih sementara ini harus menggunakan waktu ini dalam rangka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai pada akhirnya selepas kita meninggal dunia ini kita akan berjumpa kepada Allah untuk memperoleh balasan sesuai yang kita amalkan. Nah, itu tadi sedikit cara mengembalikan fitrah kita agar kita bisa mempercayai Allah, dan masih banyak sekali mungkin teman-teman bisa diilhami dengan cara-cara yang lain yang intinya kurang lebihnya semisal itu tadi. Demikian, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.